Baik, di sini saya akan melanjutkan lampiran soal nomor 3, yaitu membuat program untuk mengelola inventaris barang di sebuah toko. Jadi, data yang perlu disimpan meliputi nama, kode, jumlah, nama dan kode barang, jumlah stok, harga satuan, dan total harga. Ya Allah. Di sini pada baris pertama dan baris kedua terdapat header iostream untuk menggunakan fungsi input-output dan using namespace std supaya pada fungsi input-output tidak perlu lagi menuliskan std titik-titik. Kemudian di sini didefinisikan sebuah structure bernama barang, di mana structure ini menyimpan 5 data, yaitu nama dan kode dengan tipe data string, kemudian stok, harga, dan total dengan tipe data integer. Kemudian di sini dideklarasikan variabel global untuk menyimpan jumlah barang. Di sini diinisialisasikan dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian terdapat variabel daftar barang sebanyak 100 elemen dengan tipe data barang. Jadi ini variabel daftar barang ini tuh digunakan untuk menyimpan seluruh data barang.
Selanjutnya pada baris ke-12 sampai ke-22 terdapat fungsi input barang dengan menerima parameter referensinya ke objek barang. Jadi pada fungsi ini digunakan untuk menginputkan nama barang, kode barang, jumlah stok, harga satuan, dan menghitung total harganya.
Selanjutnya terdapat fungsi tampil barang. Jadi fungsinya ini untuk menampilkan data dari suatu barang. Di sini parameter B itu merupakan referensi ke barang dan nomor barang adalah indeks keberapa barang tersebut. Amat tragedy. Of this place for so long, wonder. Selanjutnya terdapat fungsi tambah barang. Jadi fungsi ini untuk menambahkan barang ke daftar barang. Di sini terdapat pernyataan kondisi jika jumlah barang sudah lebih dari atau sama dengan 100, maka program akan menampilkan pesan bahwa kapasitasnya penuh. Kemudian jika tidak lebih dari sama dengan fungsi tampilkan barang dulu.
Jadi fungsi tambah barang ini untuk menambahkan barang baru ke daftar barang. Jadi dicek apakah jumlah barangnya sudah lebih dari sama dengan 100. Jika iya, maka program akan menampilkan pesan bahwa kapasitas inventaris penuh. Jika tidak, maka program akan menampilkan pesan untuk menambahkan barang dan kemudian memanggil fungsi input barang dan langsung menambah nilai jumlah barang. Selanjutnya ada fungsi tampilkan barang. Jadi fungsi ini untuk menampilkan seluruh data barang yang sudah tersimpan. Di sini terdapat pernyataan kondisi. Jika belum ada barang sama sekali atau jumlah barang sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan bahwa datanya kosong. Kemudian jika tidak, program melakukan perulangan untuk menampilkan semua barang dengan memanggil fungsi tampil barang.
Selanjutnya terdapat fungsi hapus barang. Jadi fungsi ini tuh untuk menghapuskan barang berdasarkan kode yang kita input. Sini dicek apakah jumlah barangnya tuh sama dengan 0. Jika iya, maka program akan menampilkan pesan tidak ada data untuk dihapus. Jika tidak, di sini dideklarasikan variabel kode hapus dengan tipe data string, kemudian menginputkan kode hapusnya. Selanjutnya terdapat perulangan untuk mencari kode barang. Jika kode barangnya ada, maka akan lanjut ke proses untuk penghapusan. Jadi proses menghapus ini dilakukan dengan cara menggeser semua elemen setelah barang yang dihapus ke depan menggunakan perulangan J. Kemudian di sini jumlah barangnya berkurang 1 karena barang telah dihapus. Dan jika sudah selesai langsung keluar fungsi. Dan jika kode yang diinputkan tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan barang dengan kode hapus yang diinputkan itu tidak ditemukan.
yang terakhir ini fungsi utama atau in-main. Di sini dideklarasikan variabel pilihan untuk menyimpan pilihan menu. Kemudian di sini digunakan perulangan do while supaya menu yang ditampilkan tuh bakal muncul terus sampai kita memilih untuk keluar. Jadi pada baris ke-81 sampai ke-86 itu merupakan tampilan menu utamanya untuk meminta kita menginputkan salah satu opsi, kemudian terdapat pernyataan switch untuk menjalankan fungsi sesuai pilihan yang kita input. Jadi di sini program akan mengulangi menu selama pilihannya itu belum 4 atau keluar. Ini misalkan saya mau tambah barang ini untuk menu tambah barang, kemudian kita tampilkan barang, lalu kita hapus barang, kodenya 12, barang berhasil dihapus, kemudian keluar. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan lanjut ke flowchart. Pertama, sini ada start untuk memulai program, kemudian menginput harusnya di sini pilihan diinisialisasikan dengan 0. Lalu di sini dicek apakah pilihannya tuh, karena pilihannya tidak sama dengan 4, maka program tuh input pilihan. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi. Di sini jika yang diinputkan 1, maka akan lanjut ke fungsi tambah barang. Nah, untuk flowchart fungsi tambah barang mana sih? Nah, jalannya seperti ini. Pertama mulai, kemudian dicek apakah jumlah barangnya lebih dari sama dengan 100. Jika tidak, maka program akan masuk ke memanggil fungsi input barang. Jika bernilai true, maka program akan menampilkan pesan kapasitas inventaris penuh. Jadi di sini memanggil program input fungsi input barang dengan daftar barang sebanyak jumlah barang plus 1. Jadi fungsi input barang itu di sini start, kemudian menginputkan nama, kode, stok, harga, kemudian menentukan totalnya itu dengan stok dikali harga. Kemudian pada case 2 itu menggunakan memanggil fungsi tampilkan barang, case 3 memanggil fungsi hapus barang, dan case 4 itu memunculkan output terima kasih. Jadi selanjutnya itu akan ke fungsi tampilkan barang. Nah, nih, untuk fungsi tampilkan barang itu di sini dimulai dengan start, kemudian mencetak nama, kode, stok, dan harga. Selanjutnya fungsi tampilkan barang. Di sini akan dicek jika jumlah barangnya sama dengan 0, maka program akan mencetak tidak ada data barang. Jika jika false, maka di sini nomor barang diinisialisasikan dengan 0, kemudian masuk ke perulangan di mana nomor barang ini kurang dari jumlah barang. Kemudian memanggil fungsi tampil barang dengan daftar barang sebanyak nomor barang dan nomor barang. Kemudian di sini nomor barangnya bertambah 1, dicek lagi apakah nomor barang kurang dari jumlah barang sampai kondisinya terpenuhi. Lalu program berakhir. Dan yang terakhir itu fungsi hapus barang. Jadi dimulai dengan start, kemudian dicek apakah jumlah barangnya sama dengan 0. Jika iya, maka program akan menampilkan pesan tidak ada data untuk dihapus. Jika tidak, di sini kita akan diminta untuk menginputkan kode hapus, kemudian masuk ke perulangan di mana i diinisialisasikan dengan 0, kemudian dicek apakah i kurang dari jumlah barang. Jika iya, maka
Di sini akan ada pernyataan kondisi. Jika kode sama dengan kode hapus, maka program akan masuk ke perulangan J untuk menghapus barang tersebut. Di sini di perulangan J, daftar barang itu sama dengan daftar barang J plus 1, kemudian jumlah barang berkurang 1. Sampai kondisinya terpenuhi, lalu jika kondisinya sudah terpenuhi, program akan mencetak barang berhasil dihapus. Tadi jika kode tidak sama dengan kode hapus, maka program akan mencetak kode tidak ditemukan. Kemudian I++, dicek lagi jika kondisi di perulangan I sudah terpenuhi, maka program akan mencetak barang tidak ditemukan.